Nama saya Nanda Adelia Putristorus dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membuat percobaan kelarutan air Perkenalkan, nama saya Nanda Adelia Putristorus, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membuat percobaan kelarutan zat di dalam air. Untuk itu, bahan-bahan yang diperlukan ialah 6 botol gelas OH5, air putih, kemudian ada gula, garam, tepung terigu, kopi, kapur tulis, dan bahan lainnya. Pertama-tama, kita campurkan bahan-bahan ke dalam setiap botol. Lalu kita akan melihat kelarutannya. Yang pertama, kita campurkan garam. Kemudian kita campurkan kopi. Kemudian kita campurkan gula. Lalu kita campurkan tepung. Kemudian kita campurkan kapur yang sudah dihancurkan. Yang satunya adalah air bersihnya. Lalu kita perhatikan setiap larutan. Apakah semua zatnya sudah terlarut? Sebelumnya kita aduk. Kemudian kita bandingkan setiap larutan. Ini merupakan larutan garam. Kita lihat hasilnya bahwa garam merupakan zat yang sudah melarut. Kopi merupakan zat yang tidak terlarut. Ini adalah gula. Gula adalah zat larutan yang dapat terlarut. Ini adalah tepung terigu, merupakan zat yang tidak dapat terlarut sepenuhnya ke dalam air. Kemudian ini adalah kapur tulis, merupakan zat yang tidak melarut. Dan ini adalah air biasa. Jadi, dalam keenam zat berikut ini, zat yang melarut adalah garam dan gula. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi bila larutan dalam jumlah yang sangat sedikit
Apabila suatu pelarut ditambahkan dalam zat pelarut yang sedikit, maka massa zat yang terlarut dalam total larutan akan bertambah. Pertanyaan kedua, bila zat terlarut dilarutkan dalam jumlah yang sangat banyak, apa yang terjadi? Jawabannya ialah semakin banyak zat yang terlarut di dalam larutan, maka peningkatan titik didih pun akan semakin besar. Ini bisa terlihat dari perbedaan titik didih air pada setiap larutan. Kesimpulan dari hasil praktikum kali ini adalah kelarutan adalah keadaan suatu senyawa baik padat maupun cair atau gas berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya yang membentuk suatu larutan homogen baru. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain di dalam larutan disebut pelarutan atau solvent. Suatu zat dapat larut atau tidak tergantung pada sifat kepolaran pelarut dan zat tersebut. Yang maksudnya senyawa polar akan larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar akan terlarut dalam senyawa nonpolar. Sekian dari hasil penjelasan saya, terima kasih.